Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, ku sembah Kau, namamu Tuhan. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Haleluya, namamu Tuhan, namamu. Makasih Tuhan, kami bersyukur semua karena kasih, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh mulia, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, haleluya. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Haleluya. Agar indah bagi-Mu. Oh, haleluya. Oh, indah bagi-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur nama-Mu. Oh, haleluya.
buat kami indah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu
setia Yesus namanya. Oh, haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkanku sendiri. Hanya Kau Tuhan, Roh-Mu hidup dalamku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Ivan yang luar biasa, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, tentunya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa karena kita selalu dapat berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kami minta Tuhan supaya Roh Kudus-Mu turun tengah-tengah kami, agar ketika kami belajar bersama-sama kami mendapatkan hikmat yang dari-Mu, dan lebih dari itu Tuhan, kami menangkap akan pesan hati Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan firman-Mu dan berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelum kita belajar bersama-sama, saya ingin pastikan bahwa setiap saudara ada tetap dalam anugerah Tuhan yang membuat kita tetap bergairah belajar bersama-sama. Meskipun mungkin kita tidak ada di dalam gedung gereja, tetapi saya berdoa dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan terus ada di tengah-tengah kita. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Dan nanti saya akan dibantu oleh Pastor Robert yang akan membacakan akan kebenaran firman Tuhan ini buat kita sekalian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Luar biasa sekali saudara. Bagi saudara yang suka dengan judul, maka judul renungan saya pada hari ini adalah Masalah, Lawan atau Kawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal masalah, tentunya setiap kita pasti paling takut ketemu dengan masalah. Bahkan saya juga demikian. Kalau sudah berbicara tentang masalah, atau misalnya istri saya atau anak saya ngomong, "Ini ada masalah." Aduh, saya baru mendengar masalah saja, saya belum tahu isi masalahnya apa,
saya sudah rasanya kayak males sekali dengar istilah itu atau bahasa itu. Tapi saudaraku, ada bagian luar biasa yang kita mau pelajari pada hari ini sesuai dengan konteks yang kita telah dengarkan tentang masalah. Tentunya hari ini kita sedang mau belajar tentang bagaimana kita menyikapi suatu masalah, sehingga masalah itu bisa menjadi lawan, atau justru sebaliknya, justru masalah menjadi kawan. Nah, mungkin tidak umum kalau kita katakan bahwa masalah adalah kawan bagi kita. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu tokoh yang luar biasa dalam nats kita yang kita telah baca, dan nats ini adalah tokoh Yairus. Jadi dalam nats ini kita temukan tokoh Yairus. Siapakah Yairus? Yairus adalah seorang, kalau orang bilang itu pemuka agama, tetapi dalam konteks ini dia adalah kepala daripada rumah ibadah. Dan tentunya tugas maupun tanggung jawabnya adalah mengatur jalannya ibadah di dalam sinagog pada waktu itu. Dan kita tahu semua bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat penting. Itulah sebabnya kalau mungkin disejajarkan sekarang bisa dikatakan seperti gembala, begitu ya, seperti pendeta, hamba Tuhan, ataupun mungkin koordinator ibadah raya. Tetapi intinya bahwa Yairus ini bukan orang sembarangan. Tetapi kenapa saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari Yairus? Karena dari Yairuslah nanti kita akan belajar untuk melihat apakah masalah itu menjadi lawan, ataukah justru masalah itu bisa menjadi kawan. Setidaknya hari ini ada 4 hal yang kita akan pelajari tentang masalah. Dan tentunya masalah ini adalah masalah yang dialami oleh Yairus. Tapi nanti kita akan belajar apakah ada hubungannya dengan kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama. 4 masalah tersebut, yang pertama adalah masalah harga diri. Dan yang kedua adalah masalah tentang kerumunan orang banyak yang menanti Yesus. Dan yang ketiga adalah munculnya wanita asing atau wanita yang tidak diharapkan ada, tidak diundang begitu. Dan yang keempat adalah berita yang negatif. Apakah semua ini bisa menjadi masalah? Ya, semua ini bisa menjadi masalah kalau kita perhatikan akan ayat demi ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, kita akan masuk pada masalah yang pertama, yaitu tentang masalah harga diri. Pada ayat yang ke-41, kalau kita baca di sana dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus sekali lagi adalah seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah, kepala yang mengatur akan jalannya ibadah. Tentunya Yairus bukan orang sembarangan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Yairus, yang notabene adalah orang yang luar biasa, yang terpandang di dalam rumah ibadah, firman Tuhan katakan justru di sini dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan tentunya saudaraku, untuk orang selevel Yairus, untuk tersungkur di kaki Yesus bukanlah perkara yang mudah. Mengapa? Sebab di dalam rumah ibadah dia sangat dihargai. Tetapi dalam konteks sekarang kita lihat masalah harga diri dia sedang dipertaruhkan di dalamnya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita perhatikan, apakah ini masalah? Ya, ini masalah. Kenapa? Karena harga diri itu, kalau orang bilang itu sangat dijaga sedemikian rupa. Tetapi Yairus, dia benar-benar melakukan apa yang tidak lazim untuk ia lakukan, di mana ia harus tersungkur di kaki Yesus, dan dia memohon kepada Yesus hanya untuk supaya Yesus mampir ke rumahnya. Ada apa dengan Yairus? Ada apa dengan di rumahnya? Rupanya seperti yang tadi kita baca, bahwa di rumah Yairus, dia memiliki satu-satunya anak wanita, atau satu-satunya anak yang dikasihinya. Dan hari itu kondisinya sudah sangat sakit. Kalau orang bilang, atau firman Tuhan katakan, sudah hampir mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yairus harus melakukan sesuatu yang tidak lazim ia lakukan. Tetapi luar biasa dalam kondisi ini, ia benar-benar melakukan sesuatu yang dimana ia harus tersungkur dan dia harus melepaskan harga dirinya. Dan dia tahu
bahwa ada satu pribadi yang memang besar, yang layak untuk dihormati, layak untuk disembah, yaitu Yesus. Hari-hari seperti sekarang ini, dalam kondisi seperti sekarang ini, yang kita lakukan haruslah seperti Yairus. Memang ini masalah, tetapi justru masalah ini membuat Yairus mengerti bahwa dia tahu, dia mengenal bahwa Yesus yang layak untuk disembah. Dari masalah, Yairus justru mendapatkan sesuatu yang membuat dia mengerti bahwa Tuhan Yesus layak disembah. Yang kedua, saudara, yaitu tentang kerumunan orang banyak. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-40 dan juga pada ayat yang ke-45, maka di sana saudara bisa temukan bahwa ada banyak orang yang pada waktu itu sedang menanti Yesus. Jadi di pinggir, di dekat kota itu ada banyak orang sedang berkerumun menanti Yesus datang. Dan saudara, mungkin kalau saya pakai bahasa umum, ada orang yang ngefans sama Yesus, ada orang yang kagum sama Yesus, dan juga ada orang yang benar-benar membutuhkan akan Yesus. Tapi pada dasarnya yang kita tahu, bahwa hari itu semua orang datang begitu banyak, begitu ramai, bahkan firman Tuhan katakan berdesak-desakan untuk melihat Yesus, untuk menantikan Yesus, bahkan ingin mendengar apa yang Yesus lakukan. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, bahwa sebelumnya Yesus sudah banyak melakukan perkara-perkara luar biasa, dan orang-orang banyak itu ingin mendengar apa yang Yesus sudah lakukan. Dan mungkin menarik sekali, bukankah seperti itu orang-orang Kristen pada saat ini? Jika kita mencari Yesus, ingin mendengar apa sih hal-hal yang luar biasa apa dari seorang hamba Tuhan yang diberitakan. Dan kadang-kadang kita juga ke gereja ataupun beribadah hanya untuk mencari sesuatu yang mungkin spektakuler. Tetapi kita sedang mau belajar bahwa untuk seorang Yairus, dia benar-benar mau menanti Yesus di tengah-tengah kerumunan, dan di sana memang dia bertemu dengan Yesus. Tapi yang luar biasa di sini, saudaraku, halangan yang kedua, masalah yang kedua yang dialami oleh Yairus adalah ketika Yesus bersedia untuk main ke rumah Yairus. Oke, saya akan main ke rumah kamu. Mungkin bahasanya demikian. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tetapi Yesus tidak begitu mudah. Kalau zaman sekarang mungkin langsung naik mobil, langsung berangkat. Tapi kalau kali itu tidak. Dia harus berjalan, dia harus melewati kerumunan banyak orang, karena orang sedang berdesak-desakan untuk melihat Yesus, mendengar Yesus, dan lain sebagainya. Sehingga membuat perjalanan Yesus pun jadi terhambat. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi seperti ini, Yairus tetap berharap Yesus harus ke rumah. Yesus harus ke rumah. Dia harus berjumpa dengan anak saya agar terjadi sesuatu. Masalah yang kedua, Yairus melihat bahwa Yesus perjalanannya sedang terhambat. Tetapi sekali lagi, meskipun terhambat, Yairus tetap memiliki rasa, kalau orang bilang itu rasa semangat, rasa berharap yang sangat luar biasa. Sebab Yesus pasti ke rumah. Meskipun ini masalah, tetapi masih ada harapan. Memang masalah tetap adalah masalah. Tetapi jika kita masih punya pengharapan, maka masalah justru bisa menjadi kawan yang luar biasa buat kita. Bagian yang ketiga, saudaraku. Bagian yang ketiga adalah munculnya wanita asing. Tadi seperti yang kita sudah dengar di dalam pembacaan Alkitab, di dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44, di sana dikatakan bahwa seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, datang diam-diam dan kemudian menjamah akan ujung daripada jubah Yesus. Dan tiba-tiba Yesus merasa sesuatu terjadi dalam hidupnya, terjadi pada tubuhnya. Dan dia berkata bahwa, siapa ini? Ada kuasa yang keluar dari tubuhku, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan saudaraku, Yesus berhenti pada waktu itu. Yesus berhenti dan Yesus bertanya, siapa? Dan saya setuju dengan ungkapan daripada Petrus. Dia berkata, bagaimana mungkin kita bisa tahu siapa yang menjamah engkau, sementara banyak orang ada di sekitar kita. Tetapi Yesus tetap berkata, enggak. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang keluar dari diri saya, yaitu kuasa. Siapa yang menjamah saya? Saudaraku, saya membayangkan kalau saya adalah seorang Yairus, yang pada waktu itu sedang berharap Yesus segera atau bergegas datang ke rumah dia, tetapi tiba-tiba kerumunan orang sudah menghalangi, dan kali ini ada seorang wanita yang menjamah jubah Yesus, walaupun tidak ada yang tahu pada waktu itu,
Tetapi Yesus merasa bahwa itu sangat penting dan Yesus berhenti untuk mencari tahu siapa yang menjamahnya. Saudara, sekali lagi kalau saya Yairus, saya benar-benar agak kesel saudaraku. Agak kesel. Apalagi setelah ketahuan, ternyata yang menjamah Yesus adalah seorang wanita saudaraku. Makanya saya katakan bahwa ini adalah wanita yang asing karena wanita ini tidak diundang. Tetapi saya percaya bahwa wanita ini memang diizinkan Allah ada di tempat itu. Karena saya percaya ini adalah bagian terpenting untuk juga membawa Yairus untuk bisa belajar tentang apa yang seharusnya ia alami dalam kehidupannya. Tetapi ada bagian yang luar biasa saudara, kalau saudara perhatikan di sini. Bahwa wanita ini sebelum dia menjamah jubah Yesus, dia memiliki satu keyakinan bahwa asalku jamah saja, maka aku akan sembuh. Asalku jamah saja, maka aku akan sembuh. Ada hal yang hampir sama dan ini sangat memberkati saya bahwa kalau wanita ini berpikir asalku jamah saja dia sembuh, sementara di sisi yang lain Yairus juga berpikir asal Yesus datang ke rumah maka anakku sembuh. Dua hal yang berbeda tapi memiliki prinsip yang sama, yaitu memiliki iman bahwa berjumpa dengan Yesus atau menjamah Yesus atau mendekat dengan Yesus pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan bagian yang kedua, kalau saudara perhatikan bahwa wanita ini sudah 12 tahun sakit. Dan tadi kalau kita dengar pembacaan Alkitab bahwa anak daripada Yairus umurnya sudah 12 tahun dan hampir mati. Ada dua yang sama. Bahwa wanita ini kalau firman Tuhan katakan dia sudah nggak punya apa-apa. Dan dalam kondisi seperti itu mungkin dia sudah nyerah. Karena firman Tuhan katakan sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk menyembuhkan dia. Dan lebih daripada itu, dia pun juga sudah tidak punya uang untuk bisa membayar akan tabib-tabib yang ada. Akhirnya kalau saya boleh simpulkan, wanita pun ini sudah nyerah, dan dia mungkin berpikir, ya sudah, mungkin setelah ini aku mati. Karena tidak ada orang yang bisa menolong aku. Apalagi penyakit yang dialami oleh wanita ini secara tradisi, ini adalah kategori penyakit yang mendatangkan kenajisan. Sehingga tidak ada banyak orang yang bisa peduli dengan dia. Tapi di sisi yang lain, anak muda ini atau gadis muda ini yang umur 12 tahun, firman Tuhan juga katakan dia sudah hampir mati. Jadi dua yang sama hampir mati. Tetapi kabar sukacitanya adalah bahwa kehadiran Yesus, perjumpaan dengan Yesus mendatangkan sesuatu yang berbeda. Saya percaya wanita ini diizinkan Tuhan ada di situ untuk membuat iman Yairus semakin berkobar-kobar. Awalnya wanita ini menjadi masalah, tetapi justru bisa menjadi kawan. Masalah ini bisa menjadi kawan. Mengapa? Karena Yairus tahu bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi. Kalau wanita ini sembuh, anakku pasti sembuh. Bagian yang keempat, saudaraku. Bagian yang keempat ini juga masalah yang dia alami oleh Yairus, yaitu tentang berita yang negatif. Kalau nanti saudara baca ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-50, maka saudara akan temukan di sana bahwa sementara Yesus sedang bercakap-cakap dengan Petrus dan mungkin dengan wanita itu dan beberapa orang yang lain, kalau saudara perhatikan di sana, sementara percakapan itu masih berlangsung, tiba-tiba salah satu orang utusan daripada rumah Yairus, si kepala rumah ibadah ini, datang kepada Yairus dan berkata, "Tuan, atau Pak Yairus, anakmu sudah mati." Ya sudah, nggak usah nyusahin Yesus. Toh anakmu juga sudah meninggal. Sudah nggak ada harapan lagi. Karena kalaupun Yesus sampai di rumah, anakmu tetap sudah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam proses perjalanan kehidupan, masalah akan datang kepada kita. Dan masalah tidak pernah diundang. Dia akan muncul dengan sendirinya kecuali saudara cari masalah ya. Tetapi saudara perlu kita ketahui bersama-sama bahwa masalah bisa datang tanpa kita undang. Tetapi yang paling kalau orang bilang itu mengejutkan adalah justru dalam kondisi masalah seperti itu atau dalam kondisi ada masalah, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan seseorang ini muncul seolah-olah dia memberikan satu nasihat yang sangat bijaksana seperti kondisi ini. Seolah-olah memberi nasihat yang bijaksana, ya sudah, kan anakmu sudah mati. Buat apa kamu nyusahin Tuhan Yesus?
Toh kalau sampai ke sana, anakmu juga sudah mati. Tuhan Yesus sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Terkesan kayak nasihat ini nasihat yang sangat bijaksana. Tapi mari saudaraku kita perhatikan. Justru ketika Yesus mendengar percakapan itu, ketika Yesus mendengar percakapan antara utusan dari rumah ke Yairus, Yesus menjawab apa pada ayat yang ke-50? Di situ Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Satu pernyataan Tuhan Yesus yang mungkin tidak pernah diduga oleh Yairus. Dalam kondisi anaknya sudah meninggal, justru Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudaraku, kalau kita dengar akan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, mungkin kayaknya nggak masuk akal. Tetapi sekali lagi saudaraku, bahwa masalah yang dibawa sama utusan dari rumah tadi, yang mengatakan, udah anakmu sudah mati, gak usah ngerepotin Tuhan Yesus, itu berita yang negatif, itu mengganggu pikiran Yairus. Mungkin kalau saya sebagai Yairus, saya akan berkata, ya sudah Tuhan, udah oke dah. Sudah ya, saya mau pulang. Tetapi yang terjadi tidak. Yairus belum sampai mengeluarkan satu patah, dua patah kata. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang sekali dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam konteks ini. Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat mahal buat kita sekalian, bahwa terkadang kita lebih cenderung memilih melihat kenyataan, dan kita katakan, memang nyatanya seperti ini Tuhan, nyatanya seperti ini. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan nyatanya seperti ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu apa yang terpenting dan terbaik, dan Tuhan tahu apa yang benar-benar, kalau orang bilang itu menjadi jawaban buat kita. Yairus membutuhkan jawaban ini. Dalam kondisi yang seperti itu, Yairus membutuhkan jawaban dari Yesus, bahwa anakmu akan selamat. Saudaraku, kalau kita perhatikan akan kalimat ini, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, oke Yairus, tenang aja dah, nanti anakmu akan aku bangkitkan. Enggak, Tuhan Yesus enggak bilang begitu. Kenapa Tuhan Yesus enggak bilang, ya ampun Yairus, sorry banget ya. Oke, kita pikirin dah gimana caranya supaya anakmu bisa bangkit lagi. Tidak. Tapi Tuhan Yesus memperkatakan satu pernyataan yang tegas. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saya melihat kenapa Tuhan Yesus berkata demikian. Saya menemukan bahwa Tuhan Yesus lebih fokus kepada satu spirit yang membawa kematian, yaitu roh maut. Seringkali roh maut itu ada di sekitar kita, sama seperti di sekitar Yairus dan keluarganya. Dan roh maut itu yang seringkali mencuri akan pengharapan kita. Roh maut, roh kematian itu. Dan Tuhan Yesus lebih fokus kepada roh maut ini, yaitu bahwa keselamatan jauh lebih penting untuk membawa anak ini untuk hidup kembali, terlepas daripada roh maut. Dalam kehidupan kita, roh maut mungkin tidak seperti hanya sekedar kematian, tetapi roh maut juga bisa berbicara tentang roh yang dapat mencuri akan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita mungkin bisa kehilangan banyak hal. Bahkan Tuhan izinkan kita kehilangan sesuatu yang mungkin kita sayangi. Tetapi yang Tuhan harapkan, meskipun semuanya bisa hilang, tetapi ada yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita, yaitu iman dan pengharapan. Sebab jikalau semuanya bisa hilang, kita bisa mendapatkan kembali. Kalaupun tidak bisa mendapatkan kembali, itu tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara. Tetapi jika saudara kehilangan iman dan pengharapan kepada Yesus, maka orang-orang seperti itu, atau kita juga, kita bisa binasa. Itulah sebabnya apa yang paling penting buat kita. Yang paling penting tetap memiliki fokus kepada Tuhan Yesus. Ada iman, ada pengharapan yang kita tujukan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan,
bahwa anakmu akan selamat. Karena Tuhan Yesus ingin menghardik roh kematian. Tuhan Yesus ingin menghardik roh yang membawa akan kedukaan seperti itu. Saya percaya dalam kehidupan kita saat-saat ini pun demikian. Mungkin kita takut mati, apalagi dengan virus yang seperti ini. Mungkin kita takut sakit. Mungkin kita lihat perekonomian dan kita anggap semuanya sudah selesai. Semuanya sudah habis. Nggak ada harapan lagi. Tapi kabar sukacitanya adalah jika Tuhan Yesus dapat menolong wanita yang sakit 12 tahun ini, dan Tuhan Yesus dapat membangkitkan anak yang sudah meninggal ini, maka saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, Dia juga sanggup akan menolong kehidupan saudara. Bahkan apapun yang saudara anggap bahwa semuanya mati, semuanya habis, semuanya rusak, semuanya hancur, semuanya tidak ada harapan. Justru di dalam Yesus ada pengharapan. Yang paling penting adalah jangan sampai saudara kehilangan iman yang terfokus hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa masalah bisa menjadi lawan buat kita? Saya memiliki catatan buat kita sekalian. Mengapa masalah bisa menjadi lawan bagi kita? Yang pertama, masalah akan menjadi lawan apabila kita salah berespon ketika masalah itu datang kepada kita. Masalah akan selalu ada, tapi jangan salah berespon. Yang kedua, masalah akan menjadi lawan yang tangguh apabila kita menganggap bahwa masalah itu adalah masalah yang serius. Ya, saya tahu semua masalah pasti serius. Tapi kalau saudara terlalu fokus pada masalah itu dan saudara melupakan sumber penolong itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka masalah itu akan menjadi lawan buat saudara. Yang ketiga, masalah akan menjadi lawan apabila masalah akan menjadi lawan yang besar apabila kita melihat bahwa masalah itu seperti gunung dan kita ada di lembah. Seolah-olah tidak ada kemampuan lagi untuk ke sana. Dan itu akan menjadi masalah. Tetapi saudaraku, masalah justru akan menjadi kawan apabila kita memiliki cara pandang yang berbeda. Dalam catatan saya ada 3 hal. Yang pertama, masalah akan menjadi kawan apabila kita melihat bahwa masalah itu sebagai alat Tuhan untuk meningkatkan iman kita. Yang kedua, masalah akan menjadi kawan apabila kita ingin melihat tangan Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Yang ketiga, masalah akan menjadi kawan apabila kita rindu menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, ketika saya menghadapi masalah, saya selalu percaya bahwa masalah ini akan menolong saya agar saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Saudara, saya juga mengalami masalah. Dan mungkin saudara yang ada di rumah, saudara juga menghadapi masalah. Tetapi percayalah saudaraku, kalau kita melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda, masalah justru akan mendekatkan saudara kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dan hari ini, sekali lagi, saya ingin mengajak saudara untuk fokus pada ayat yang ke-50, di mana di sana Tuhan katakan, jangan takut, percayalah, dan anakmu akan selamat. Tapi saya ganti kalimatnya, jangan takut, percayalah, dan saudara akan selamat. Saudara akan dipulihkan, saudara akan dikuatkan, saudara akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Kalau dunia bisa menginformasikan berita-berita negatif, tetapi hanya firman Tuhan yang sanggup memberitakan berita yang positif dan yang membangun kehidupan kita. Itulah sebabnya saudaraku, apakah masalah menjadi lawan buat saudara? Ataukah masalah justru menjadi kawan buat saudara? Kalau saya pribadi, saya berani berkata, masalah menjadi kawan buat saya. Dan hari ini, saya ingin mengajak setiap saudara untuk saudara bisa menangkap satu hal, bahwa kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah mengabaikan kita. Tapi Bapa kita, Bapa yang setia, dan Bapa kita selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya saudaraku, dimanapun saudara berada, tetaplah setia, tetaplah bersemangat, selalu lihat Tuhan, maka saya percaya bersama Tuhan, masalah apapun dapat kita lewati, dan masalah apapun tidak menjadi masalah. Karena kita tahu, kita bersama dengan Bapa yang luar biasa, Allah yang luar biasa,
yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa atas kami. Tuhan, berkati setiap kami dengan kemurahan, dan kami percaya Tuhan, melalui kemurahan Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kemenangan, karena kami tahu kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami punya Bapa yang setia, yang luar biasa mendampingi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Engkau Yesus, apa yang setia. Puji nama Tuhan, lagu yang sangat indah sekali, di mana kita mengerti bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa mengasihi kita tanpa syarat. Amin saudara. Jangan lupa, minggu depan kita akan kembali lagi dengan ibadah online. Dan saya berdoa supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terus membuat iman kita diperkuat, membuat iman kita dipertebal. Dan kita terus melihat apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa nanti pada hari Selasa kita akan mengadakan KOI gabungan, Komsel Key of Intimacy, dengan pembicara Pastor Cindy Montolalu. Nanti keterangannya akan diberikan. Jadi saudara terus ikuti setiap apa yang gereja lakukan secara online. Dan jangan lupa saudara bisa subscribe, bisa like setiap YouTube yang kita punya. Bisa langsung menuju ke GBI Faith Unlimited. Jadi jangan lupa subscribe dan like untuk setiap video yang kita tayangkan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sungguh menguatkan, untuk setiap puji-pujian yang sungguh membuat hati kami tenang. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu, yang anak-Mu beri. Engkau lihat itu sebagai tanda bahwa mereka mengasihi Engkau, sebagai tanda bahwa Engkau sungguh baik terhadap hidup mereka. Engkau berkati setiap persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memberi dengan hati bersukacita, Engkau akan melihat dan Engkau akan menjadikan itu sebagai dupa yang harum. Berkati untuk acara-acara kami, untuk ibadah UK, untuk ibadah autentik, dan untuk ibadah KOI gabungan, agar Engkau jadikan ibadah-ibadah ini menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu. Diberkatilah bisnis-Mu. Diberkatilah studi dan kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan, dan diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, dan Engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Kau